Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Ritalina Amsa di video journaling pertemuan ke-6 ini atau ke-7 ya, aku lupa. Pernah lihat film dokumenter yang bikin kita mikir, wah faktanya kuat banget ya? Itu bukan sulap, itu adalah film berbasis riset teman-teman. Intinya menggabungkan data ilmiah dengan keindahan sinema. Tujuannya apa? Bukan cuma bikin cerita bagus, tapi juga menyuguhkan fakta yang sudah diverifikasi, dianalisis, dan diolah jadi makna yang luas. Yuk kita bedah prosesnya. Pertama, mari bicara penulisan. Walaupun film itu visual teman-teman, semua dimulai dari naskah yang rapi. Standarnya sangat ketat. Pakai font Courier 12 biti. Kenapa? Agar durasi tayang bisa diperkirakan. Satu halaman naskah kira-kira 1 menit film. Ini penting buat budgeting teman-teman. Setelah naskah rapi, kita ubah jadi bahasa film. Film itu unik, bahasanya bukan cuma kata-kata, tapi sistem tanda visual dan audio. Warna, cahaya, musik, sampai efek suara semuanya punya fungsi komunikatif. Itu yang kita sebut dengan logika bahasa film. Nah, logika bahasa ini dipakai untuk menggabungkan konstruksi naratif. Cara cerita disusun, bisa alur linear, urut, atau non-linear seperti flashback atau cerita paralel. Untuk menambahkan ketegangan, ingat, narasi menentukan isi, logika bahasa menentukan cara visualisasinya. Lalu, di mana fakta-fakta kuat itu didapatkan? Nah, dari 2 sumber utama yang menjamin kredibilitas film, teman-teman. Oke, mari kita bahas tentang wawancara. Yang pertama itu ada wawancara ya teman-teman. Wawancara adalah sumber primer. Kita dapat informasi, pandangan, dan pengalaman langsung dari orang yang relevan dengan topik. Prosesnya harus bertahap, persiapan yang matang, pelaksanaan efektif, lalu analisis dan interpretasi data sebelum dimasukkan ke dalam film tersebut. Nah, yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka adalah sumber sekunder. Ini kegiatan mengumpulkan, membaca, dan mengolah buku dan jurnal atau arsip untuk membentuk kerangka konseptual, teman-teman. Studi pustaka memastikan ide kita valid dan punya landasan teori yang kuat, bukan cuma asumsi aja. Semua data ini diolah melalui rasionalisasi data, memberi alasan yang masuk akal di balik setiap keputusan kreatif. Kenapa pakai warna gelap misalkan? Karena riset menunjukkan ini suasana kota tahun 80-an misalkan. Nah, rasionalisasi data adalah landasan estetika dan etika produksi film. Oke, kemudian ada visualisasi data, merekam makna. Bagaimana cara menyajikan data yang rumit dan membosankan ke penonton umum dengan visualisasi data sinematik? Ya, dengan visualisasi data sinematik. Nah, ini adalah teknik menyajikan data ilmiah menggunakan metode sinematografi, pencahayaan, dan komposisi visual yang estetik. Tujuannya ada 3 teman-teman. 1, menyampaikan informasi kompleks secara efektif. 2, meningkatkan keterlibatan audiens. Dan 3, memperkuat narasi dan tema film. Data yang tadinya hanya angka, kini menjadi gambar bergerak yang bisa membuat penonton mengambil keputusan atau merasa tergerak. Oke teman-teman, jadi film berbasis riset itu bukan cuma soal merekam apa yang ada teman-teman, tapi soal menulis fakta yang kredibel, menganalisis data yang akurat, dan merekam makna dengan logika dan merekam makna dengan logika bahasa film yang kuat. Nah, hasilnya film tidak hanya indah teman-teman, tapi juga jujur dan berdampak. Oke, tantang dirimu mulai sekarang. Setiap kamu habis nonton film, temukan fakta yang paling kuat di baliknya. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, dadah, bye bye.